Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya, Apolorinda Kaisan SPD, guru matematika pada SMA Negeri 1 Kalabahi, calon guru penggerak angkatan 10, akan memaparkan aksi nyata terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik di kelas dan sekolah, pada tugas modul 1.1. Dengan tujuan pembelajaran khusus, peserta mampu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik di kelas dan sekolah, sebagai pusat pengembangan karakter. Yang dapat saya sertakan dalam aksi nyata ini antara lain: 1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. 2. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 3. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik. 4. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, baik perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi saya. Yang kelima, testimoni, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, maupun siswa. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya tentang pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid-murid saya. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas yang saya rasakan adalah saya banyak belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan juga saya melakukan koreksi terhadap sistem pembelajaran saya di kelas, serta saya menemukan juga banyak ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan antara lain: yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian, merubah pola pikir saya dari pembelajaran yang bersifat menuntut menjadi menuntun. Mengubah juga cara pandang saya terhadap siswa yang semula berorientasi terhadap nilai menjadi berorientasi terhadap proses. Kemudian, guru dan siswa harus mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan antara lain: yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian, merubah pola pikir saya dari pembelajaran yang bersifat menuntut menjadi menuntun. Mengubah juga cara pandang saya terhadap siswa yang semula berorientasi terhadap nilai menjadi berorientasi terhadap proses. Kemudian, guru dan siswa harus mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Pada tahap perencanaan, yang pertama kali saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, mengkonsultasikan tentang aksi nyata yang akan saya terapkan di kelas, dan berdiskusi juga dengan rekan sejawat sesama NGMP. Kemudian, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas. Saya juga turut membangun kebiasaan atau budaya di sekolah, antara lain senyum, sapa, dan salam. Pembiasaan atau budaya sekolah yang lainnya adalah doa dalam mengawali dan mengakhiri pembelajaran, serta mengingatkan materi pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Mengakhiri pembelajaran matematika hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, kita ingin belajar, dan pertemuan berikut kita belajar
saya juga melakukan pembiasaan atau membudayakan ice breaking di kelas untuk mencairkan suasana pembelajaran di kelas. Selanjutnya, bersama dengan siswa, kami menyusun kesepakatan belajar atau kontrak belajar di awal pembelajaran. Masing-masing orang akan menempelkan kesepakatan yang sudah ditulisnya pada tempat yang sudah disiapkan di depan. Ya. Kemudian, tetapi beberapa orang silakan menyampaikan sebagai perwakilan, menyampaikan kesepakatan yang telah dituliskannya kepada kita semua. Karena waktu sehingga itu cukup minta 6 orang saja. Orang pertama siapa? Silakan berdiri dan menyampaikan kesepakatan yang telah. Jika terlambat, menghafal salah satu rumus matematika atau mengucapkan perkalian sesuai jadwal pertemuan. Orang kedua siapa? Silakan. Yang kedua, membuka dan menutup pembelajaran matematika dengan doa secara bergiliran sesuai daftar hadir. Terima kasih, Gege. Ya, silakan. Keluar masuk saat pembelajaran matematika cukup 1 kali dengan seizin guru mata pelajaran. Ya, terima kasih. Silakan, Tuan. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain baik siswa maupun guru. Ya, terima kasih. Tidak makan saat pembelajaran matematika sedang berlangsung. Terima kasih. Tidak main game saat pembelajaran matematika sedang berlangsung. Terima kasih. Masing-masing maju untuk menempelkan hasil kesepakatan yang sudah dituliskan.
bersama. Ya, yang tadi menulis kesepakatan ini ibu atau kamu sendiri yang tulis? Berarti kesepakatan itu keluar dari hati yang kita tuliskan, kemudian kita tempelkan dan tidak sekedar tempel, tapi kita akan laksanakan selama kurang lebih 1 tahun. Demikian, terima kasih banyak untuk keaktifannya hari ini dan Tuhan memberkati kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang semuanya. Kemudian, pada kegiatan pembelajaran, saya awali dengan pemberian motivasi kepada siswa agar siswa semakin semangat dan tertarik pada pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, bersama siswa menentukan tujuan pembelajaran dan langkah-langkahnya yang akan dilaksanakan di kelas. Kemudian, secara berkelompok, siswa akan membuat resume pembelajaran berupa PowerPoint dengan menggunakan media Canva dan juga lingkungan sebagai medianya untuk membuat carta pelepa pisang. Jelita, bagaimana? Oke. Nah, setelah membuat resume pembelajaran berupa PPT yang menggunakan media Canva dan carta pelepa pisang, peserta didik kemudian mempresentasikannya di depan kelas dan terjadilah diskusi yang begitu menarik di antara mereka. Di akhir dari pembelajaran, guru dan murid membuat kesimpulan dan melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri murid untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penguatan karakter ini bertujuan untuk menanamkan budi luhur dalam diri murid. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan penggunaan histogram, poligon, dan ogif. Penggunaan histogram, poligon, dan ogif yaitu yang pertama, mudah membaca dan memahami data secara langsung. Yang kedua, menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Yang ketiga, jika dalam penyajian data histogram, poligon, dan ogif ditemukan masalah, maka kita dapat memberikan solusinya. Dari pembelajaran tersebut, saya harus melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya tentunya lebih baik lagi. Nah, adapun yang menjadi tantangan adalah masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya, hanya diam saja dan mengandalkan teman. Dan juga masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Solusi yang dapat saya berikan adalah melakukan pembimbingan secara personal dan melatih mereka untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nonci C. Manesi SPD. Saya adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kalabahi. Saya merupakan atasan langsung dari calon guru penggerak
Ibu Apolorinda Kaisan SPD. Saya telah melakukan observasi terhadap Ibu Apolorinda Kaisan dan hasilnya saya melihat bahwa pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembelajaran, di mana peserta didik terlihat aktif, kolaboratif, dan mandiri. Saya berharap apa yang telah dilakukan oleh Ibu Apolorinda Kaisan dapat diikuti oleh guru-guru lainnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nurul Aini Syakban, rekan sejawat dari CGP Angkatan ke-10 Ibu Apolorinda Kaisan. Saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas. Pada saat pelaksanaan observasi, saya melihat kegiatan diskusi berlangsung di mana adanya ruang yang diberikan oleh guru untuk peserta didik berkreativitas untuk menuangkan hasil diskusi tersebut, baik di PowerPoint maupun di kertas karton yang sudah disiapkan. Setelah mereka melakukan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelas. Pada saat presentasi pun terlihat adanya ruang kebebasan bagaimana mereka mengkomunikasikan hasil diskusi tersebut. Semoga Ibu CGP, Ibu Apolorinda Kaisan sukses untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya adalah Triyanti Mahala, guru mata pelajaran matematika SMA Negeri 1 Kalaban. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Apolorinda Kaisan, dan menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Apolorinda Kaisan sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti berpikir positif, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif, dan ada refleksi di dalamnya, ada ice breaking yang sangat menyenangkan di dalam pembelajarannya. Tetap semangat untuk Ibu Apolorinda Kaisan, guru penggerak Angkatan 10. Maju terus! Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Usi Fariska Blegur. Saya kelas 10C dari SMA Negeri 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Setelah saya mengikuti pembelajaran bersama Ibu Apolorinda Kaisan, saya merasa sangat senang karena dalam pembelajaran di situ kami berdiskusi, bertanya, memberikan pendapat, dan juga menanggapi pertanyaan dan pendapat tersebut yang diberikan oleh ibu guru dan teman-teman. Apalagi pembelajaran kali ini tentang penyajian data dalam bentuk poligon, OGIF, dan histogram. Nah, di situ saya teman-teman kelompok menggunakan beberapa pisang yang ditempel pada carta yang tentunya tidak memakan biaya sedikit pun. Dan saya juga sangat senang karena saya bisa mengerti apa itu poligon, OGIF, dan histogram. Terima kasih banyak Ibu Guru. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Brahman Tesobela, asal sekolah SMA Negeri 1 Kalabahi, kelas 10C. Saya akan refleksi tentang penyajian data. Saya kurang paham dengan soal cerita, sehingga ke depannya saya harus banyak belajar berliterasi. Terima kasih Bu Kaisan tentang pelajaran hari ini. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Saya Teresa Gloria Kartika dari kelas 10C SMA Negeri 1 Kalabahi akan menyampaikan refleksi saya mengenai pembelajaran matematika pada hari ini. Hari ini kami belajar tentang penyajian data dalam bentuk histogram, poligon, dan OGIF. Kami dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang menyajikan dalam bentuk carta, dan untuk kelompok saya sendiri kami menyajikan dalam bentuk PowerPoint yang kami buat dalam aplikasi Canva. Saya merasa sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena ini dapat menjadi bekal bagi saya untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi nanti. Terima kasih Ibu Kaisan atas pembelajaran matematikanya hari ini.